Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Zulfatur Ruhma. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor peserta PPK 2015 030 87707 dan nomor induk mahasiswa PPG 2250 07097. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok dengan 9 peserta didik kelas 12 MM dan 12 TPM dengan teknik diskusi kelompok dengan tujuan untuk memenuhi penugasan uji kinerja yang bertempat di SMKN 1 Negeri Ngasem, Kabupaten Kediri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syefa. Selamat siang. Siang. Ayo silakan masuk. Siang, Liza. Silakan duduk ya. Silakan duduk ya, Ra. Oke, semua sudah duduk semua ya? Sudah nyaman? Sudah ya? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini tadi kalian habis istirahat ya? Kelihatannya kok seger gitu ya? Iya, habis istirahat. Sudah makan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum makan mungkin? Sudah. Laila? Sudah. Sekar? Sudah ya, sudah semua ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelumnya Bu Zulfa mengucapkan terima kasih banyak ya, banget sampean. Banyak untuk kalian semuanya. Kalian sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa hadir di ruangan ini ya. Dan untuk siang hari ini, kira-kira ada yang tahu enggak? Ya, hari ini kita ngapain? Nah, belum tahu ya? Nah, sebelum kegiatan pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya gimana kalau kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa dulu? Ya? Oke, nanti biar kegiatan kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan kita semuanya tentunya. Oke, mungkin saya bisa minta tolong di antara kalian bisa membantu memimpin doa mungkin ya? Oke, monggo silakan Mas. Sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya sampaikan ke Mas siapa ya namanya ya? Alfian. Oke, terima kasih Mas Alfian sudah memimpin doa ya. Semoga kegiatan hari ini kita semua berjalan lancar ya, seperti itu. Baik, sebelumnya ini kalian kelas 12 semua ya? Iya. Ya, ada dari jurusan multimedia dan ada dari pemesinan. Ya, mas-mas yang cowok pemesinan semua ya Mas ya? Iya. Ya, dan ini mbak-mbaknya di sini multimedia. Nah, kalian yang kelas 12 pasti kan sering ya saling mungkin waktu di masjid, di UPJ atau mungkin di saat di gerbang, saat masuk keluar sekolah seperti itu kan biasanya sering ketemu. Cuman mungkin karena kalian cuman tahu sekedar wajahnya aja, tapi kan jarang banget ditegur sapa karena mungkin bukan teman sekelas atau mungkin bukan teman organisasi atau ekstra, ya kan? Nah, gimana alangkah baiknya kalau kita awali kegiatan ini dengan perkenalan terlebih dahulu? Gimana? Setuju semuanya? Setuju. Oke. Kalau begitu mungkin nanti kalian silakan menyebutkan nama, kelas, apalagi ya, cita-cita dan hobinya, ya.
Mungkin bisa diawali dari Mas yang sebelah ujung sana ya. Monggo silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Katon Wahid Gumilang. Saya dari kelas 12 TPM 2. Cita-cita saya ingin menjadi anggota seorang DPR. Wow. Hobi saya bermain sepak bola. Oke, main sepak bola. Oke, keren ya Mas ya. Cita-citanya ya. Semoga bisa terwujud ya Mas ya Katon ya. Oke, berikutnya mungkin dari cowok cewek ya. Gitu ya. Mungkin monggo Mbak ujung yang sebelah pinggir sana. Perkenalkan, nama saya Aurora Prisasna Santo dari kelas 12 Multimedia 1. Cita-citanya menjadi pegawai KAI. Pegawai KKI, oke. Hobi saya main game. Main game, oke. Makasih. Wes, selanjutnya mungkin Mas Alfian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Mubarok, biasa dipanggil Alfian ataupun Fian. Cita-cita saya saat ini yaitu sebagai bos muda. Saya kelas 12 TPM 2 dan hobi saya yaitu berenang dan main HP. Oh, main HP ya. Oke. Oke, makasih Mbak Alfian. Terus berikutnya Mbak, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Zaratul Setia Putri dari kelas 12 Multimedia 3. Hobi saya adalah menggambar dan mendesain, lalu cita-cita saya adalah seorang konten kreator dan juga influencer. Oke, keren ya Mbak ya. Oke, berikutnya mungkin silakan Masnya. Perkenalkan, nama saya Reza Luki Dawan dari kelas 12 TPM 2. Cita-cita saya ingin menjadi insinyur dan hobi saya membaca dan mendengarkan lagu. Oke, makasih ya Mas. Ya. Mas siapa tadi? Mas Reza. Reza. Oke, makasih Mas Reza. Berikutnya, monggo Mbak silakan. Perkenalkan, nama saya Sekar Asri Tricahyani dari kelas 12 Multimedia 3. Cita-cita saya menjadi desainer dan hobi saya desain dan editing video. Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak. Oke, berikutnya yang terakhir dari sebelah sini ya, dari kelompok yang cowok. Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Andrian Seva Martioni dari kelas 12 TPM 1. Untuk cita-cita saya itu menjadi pengusaha sukses di usia muda. Dan untuk hobi saya kebetulan cuma bermain game. Oke. Berikutnya silakan Mbak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laila Tuzadia. Saya berasal dari kelas 12 Multimedia 2. Cita-cita saya menjadi filmmaker dan hobi saya editing foto dan video. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Laila. Berikutnya yang terakhir ya, monggo silakan Mbak. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fajriana, saya biasa dipanggil Ana. Saya dari kelas 12 Multimedia 3. Cita-cita saya adalah sebagai seorang pengacara dan hobi saya adalah membaca dan traveling. Terima kasih. Terima kasih. Kasih plus buat kita semua yuk. Oke, kayaknya dari anak-anak yang kumpul di sini tuh semua cita-citanya tuh keren-keren ya. Maksudnya beda-beda dan ya namanya cita-cita harus tinggi kan ya. Dan kita harus berjuang untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Seperti itu ya tentunya ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Nah, ini sepertinya meskipun kalian sudah saling berkenalan ya, tapi kayaknya masih ada rasa kayak belum nyaman atau mungkin belum rileks karena mungkin kalian baru pertama ini berhadapan ya. Biasanya kan hanya teman-teman satu kelas gitu, misalkan multimedia 1, 2, 3 atau mungkin TPM 1, 2 dan seterusnya seperti itu, ya kan? Gimana kalau kita break dulu ya? Nah, silakan sekarang kalian berdiri semuanya. Yuk. Nah, sekarang kalian berdiri semua kan? Nah, perintahnya ya, saya sebelah mana ya? Sini ya. Kalau saya bilang, silakan sekalian kalian bergandengan tangan. Bilang kalian cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Ya, oke. Sudah bergandengan tangan ya. Saya kasih contoh dulu ya. Nanti setelah kasih contoh kita praktek. Kalau saya bilang angkat tangan kanan, berarti yang harus kalian angkat tangan kiri. Kalau arahkan tangan ke kanan, berarti yang harus arahkan tangannya harus ke kiri. Jadi harus berlawanan. Paham ya? Paham? Kita coba dulu ya. Iya, coba dulu. Oke, 3, 2, 1. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan berarti harus di bawah. Jadi harus berlawanan. Arahkan tangan ke kiri. Arahkan tangan ke bawah.
Ke atas. Arahkan tangan ke kiri. Ke atas. Bawah. Kiri. Oke. Udah cukup. Oke, makasih. Silakan duduk ya. Gimana? Sudah mulai relax? Sudah ya. Meskipun kalian ada yang salah, ada yang mungkin udah salah tapi pura-pura benar gitu, ya kan? Oke. Makasih ya sebelumnya. Nah, sekarang kan karena kalian sudah relax ya. Kira-kira dari tadi dari awal hingga ice breaking, kira-kira ada yang sudah tahu belum kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita agendanya bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok di sini sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti mungkin? Sebelumnya? Wis Mas Katon udah pernah ikuti belum? Belum pernah. Mbak Aurora mungkin? Belum pernah. Siapa yang udah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, nanti bisa Bu Zulfa jelaskan. Jadi gini, bimbingan kelompok merupakan suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana itu kita lebih mengedepankan dinamika kelompok, ya. Jadi nanti ada sesuatu yang harus kita bahas, ya, suatu permasalahan yang kita bahas dan ada topik yang akan kita angkat, ya. Dan diantaranya ada yang topiknya apa aja, mungkin diantara kalian bertanya-tanya topik itu apa aja Bu? Bisa topik tugas dan topik bebas, ya. Tapi untuk siang hari ini saya mau mengangkat tema topik tugas, ya. Topiknya dari saya terkait dengan dunia kerja atau mengenal dunia kerja. Kebetulan kan kalian semua kan kelas 12, ya. Dimana kalian pasti nggak pengen kan di sini terus, ya kan? Pasti ada yang pengen kerja, ada yang pengen kuliah, ada yang pengen buka usaha atau pengen nikah. Ada nggak yang nikah? Itu masa depan. Oh, masa depan. Oke. Nah, mungkin dari sini sudah bisa dipahami ya topik yang mungkin akan kita bahas ke depannya. Sudah ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nanti akan Bu Zulfa jelaskan terkait dengan bimbingan kelompok, ya. Bimbingan kelompok ini nanti ada beberapa asas yang harus kita kedepankan, ya. Dalam bimbingan kelompok ada beberapa asas, yakni yang pertama tentang asas keterbukaan, ya. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan itu asas di mana kalian terbuka atau menyampaikan apa adanya. Mungkin di antara kalian ada yang punya masalah terkait dengan dunia kerja, atau mungkin kalian yang masih merasa galau, aku mau pengen kerja tapi kerja apa ya, atau kerja di mana ya, seperti itu. Terus ada lagi yang mungkin masih merasa belum tahu, aku pengen kerja ini tapi cocok enggak ya, jadi masih belum mengetahui minat akan masa depannya, seperti itu. Berikutnya asas kerahasiaan, ya. Asas kerahasiaan. Jadi ini nanti misalkan di antara kalian nanti ada yang dirasa apa yang disampaikan itu privasi atau yang penting, itu kalau bisa cukup dibahas di forum ini, di bimbingan kelompok ini. Jadi jangan sampai keluar, ya. Karena kita sudah ada kesepakatan di awal kan, ada beberapa asas yang harus kita taati, ya. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi cukup dibahas di forum ini atau di ruangan ini saja, ya. Berikutnya ada asas kesukarelaan. Nah, ini asas kesukarelaan seperti saat ini, ya. Kalian datang, ya. Kalian semua bersedia datang ke sini dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok siang hari ini. Meskipun kalian mungkin saat ini merasa ngantuk karena udah kenyang, tadi kan habis makan, ya kan? Nah, seperti itu. Kita sekitar 2 minggu yang lalu ya, di TPM dan multimedia kan sudah ada layanan bimbingan klasikal yang saya udah ngasih materi tentang mengenal dunia kerja. Nah, dari situ didapatlah beberapa anak yang dimana ada minatnya kuliah, meskipun kita SMK juga ada hak atau punya keinginan untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri atau swasta, ya. Ada yang pengen kuliah, terus ada lagi yang pengen kerja, terus ada lagi yang pengen buka usaha. Nah, ada lagi yang masih galau, ini banyak kayaknya. Nah, tapi di antara kelas 12 semuanya ini yang paling banyak itu lebih banyak yang pengen minatnya lanjut ke kerja,
Ya, makanya kenapa saya siang hari ini mengangkat tema atau topik terkait dengan dunia kerja, karena yang saat ini yang kalian butuhkan itu tentang dunia kerja. Ya, berikutnya nanti saya akan menyampaikan terkait etika dan kontrak layanan. Ya, jadi etikanya yang pertama terkait anggota. Ya, jadi di antara kalian nanti misalkan Mbak Ana ya, misalkan Mbak Ana berpendapat, nah itu yang lainnya cukup mendengarkan, nanti misalkan ada waktu untuk menyanggah atau mungkin menanggapi itu ada sendiri, jadi tidak harus menyela ya, harus memotong pembicaraan dari atau memotong pendapat dari anggota lain ya, seperti itu ya. Gimana, sudah dipahami ya? Nah, berikutnya kesepakatan kontrak layanan atau kontrak waktunya. Nah, misalkan ini saya tawarkan ke kalian, misalkan bimbingan kelompok ini nanti kita adakan kurang lebih 45 menit, gimana, kalian bersedia enggak? Kurang apa enggak? Cukup apa kurang? Cukup ya. Oke. Sepakat ya? Baik, kalau begitu kira-kira bisa dimulai kegiatannya? Siap ya? Oke. Ada yang sudah tahu belum apa itu dunia kerja? Oke, monggo silakan Mas Karton ya. Dunia kerja merupakan tempat di mana kita dapat memperoleh suatu penghasilan atau pendapatan. Istilahnya tempat mendapatkan pendapatan gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang lainnya mungkin ya? Saya. Oke, Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih Bu. Jadi menurut saya dunia kerja itu merupakan bentuk kegiatan aktualisasi diri sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara kita bekerja. Terima kasih. Siapa yang mau berpendapat, mungkin pendapatnya berbeda dengan yang lainnya mungkin? Udah cukup? Oke, berarti gini ya, di antara jawaban kalian semua itu sebenarnya sudah cukup mewakili ya. Nggak ada namanya, saya rasa itu sudah cukup mewakili arti dari dunia kerja itu seperti apa. Karena pada kenyataannya dunia kerja itu sendiri memang dituntut kita untuk tanggung jawab. Ya, salah satunya seperti itu. Oke, berikutnya bagaimana kalau kita asalnya menonton video yang mungkin Bu Zufa siapkan untuk kalian semua. Gimana? Sebelum kita melanjutkan ke diskusi kita siang hari ini. Gitu ya? Oke. Ada orang yang menguasai banyak bahasa asing, tapi nggak bisa ngomong depan umum. Malah ngomong sama orang lain aja, itu kadang masih suka malu-malu. Tapi ada juga nih, orang yang nggak pernah juara kelas, nilainya pas-pasan, tapi sering jadi ketua di kelas. Bahkan sampai dia jadi ketua acara ini itu di sekolah. Nah, kedua orang tadi adalah contoh perbandingan antara orang yang punya kemampuan hard skill tapi nggak punya soft skill dan sebaliknya. Nah, sekarang gue mau ngajarin ke teman-teman semuanya apa sih itu hard skill dan juga soft skills. Terus gimana cara kita melatih keduanya? Let's go. Halo, balik lagi dengan Reza Azami, HR blogger, kayaknya kekinian yang bikin channel di YouTube. Hard skill sama soft skill ini adalah kemampuan yang harus banget dimiliki sama semua orang secara seimbang. Oke. Ya. Nah, mungkin dari cuplikan sekilas tayangan video yang Bu Zufa tampilkan tadi, mungkin kira-kira ada yang bisa menarik kesimpulan dari tayangan tadi. Oke, monggo silakan Mbak. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari video tersebut yaitu kita sebagai anak harus memiliki keseimbangan antara kemampuan hard skill dan juga soft skill. Karena kemampuan hard skill merupakan kemampuan yang bisa kita dapatkan dari belajar ataupun dari otodidak. Nah, kalau yang soft skill merupakan kemampuan yang kita dapat dari pengalaman kita sendiri. Jadi semuanya harus imbang karena semua akan bermanfaat pada di kemudian hari. Terima kasih. Tentunya untuk menaklukkan HRD ya Mbak ya. Iya. Nah, oke, berikutnya mungkin dari teman-teman yang laki-laki, mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, intinya sih cuma satu aja ya, antara soft skill sama hard
skill itu kalau bisa seimbang, jangan ada yang berat sebelah. Nanti kalau mungkin berat sebelah, contohnya cuma berat hard skillnya, nanti mungkin pas kayak tadi pada saat wawancara dengan HRD akan langsung ditolak. Dan ketika soft skillnya saja yang yang unggul dan hard skillnya yang jelek, pada saat mengumpulkan lowongan mungkin nggak akan dibaca. Jadi ini harus seimbang. Dan itu harus dilatih dari awal ya Mas ya, nggak langsung datang tiba-tiba gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya lebih ke harus menyeimbangkan antara hard skill dengan soft skill. Dan saya pengen tanya ke kalian nih ya, terkait dengan dunia kerja. Kalian kan yang saya ambil di sini kan mewakili anak-anak yang minat ke dunia kerja. Ya karena di dunia kerja ini kira-kira ya kalau kalian ingin kerja, rencana kalian ke depannya kerja di bidang apa dan mungkin di mana? Nah, di mana kenapa saya tanya gimana? Karena sejauh ini anak-anak yang di kelas 12 ya kan, biasanya hanya elok-elok bawang, tahu nggak elok-elok bawang? Ya, temennya ikut misalkan tes di PT SAI atau PT JAI atau mungkin di Alfamart, cuma ikut, habis itu setelah diterima, habis itu udah mundurkan diri. Nah, jangan sampai seperti itu. Padahal dan bahwasanya yang perusahaan yang dilamar bahkan si siswanya nggak tahu ini bergerak dalam bidang apa, ya kan? Nah, seperti itu. Mungkin di antara kalian sudah ada pandangan belum mau kerja di mana atau mungkin ambil bidang apa seperti itu? Mungkin silakan siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Ana silakan. Jadi kalau saya habis lulus dari SMK ini, saya mau meneruskan usaha ayah saya yaitu di bidang studio foto. Kebetulan hobi saya juga sebagai seorang fotografer. Saya juga waktu ayah saya ada job di luar itu saya juga mengikut beliau gitu. Gitu. Jadi ilmu yang dikasih di yang sampai yang pelajari di sekolah bisa langsung diaplikasikan di rumah ya. Iya. Sangat bermanfaat ya. SMK itu harus seperti itu, ya kan? Oke, berikutnya ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapat? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Terima kasih. Kalau saya rencananya ingin melamar di PT saya atau PT JAI Bu. Nggak pengen dilamar orang? Jangan dulu. Oh jangan dulu, oke baik. Saya atau JAI? Kenapa Mbak alasannya pengen saya atau JAI Mbak? Karena mungkin ini gajinya gede mungkin? Ya. Ikut BKK di SMK Nasem. Oh gitu, karena ini BKK Nasem ya? Iya. Oke, berikutnya ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan Mas Reza. Saya ingin melanjutkan studi di UT School atau ke perusahaan pertambangan. Oke. UT School atau PAMA ya berarti ya? Oke, keren loh Mas itu PT itu. Dan di SMK Ngasem itu ada beberapa tapi masih belum banyak. Ya mungkin kedepannya ini Mas Reza ya yang keterima. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Oke, silakan Mbak Laila. Untuk rencana saya itu setelah lulus saya mau bekerja di studio foto atau video. Soalnya sekarang ini kan saya juga sudah bekerja sebagai freelance. Itu ya lumayan lah, untuk pengalamannya juga lumayan. Nah setelah bekerja itu nanti kan dapat gaji. Gajinya itu rencana saya tabungin, terus ya insya Allah saya buka usaha sendiri. Wah luar biasa ya. Peluang untuk ya mungkin siswa atau remaja yang membutuhkan yang mau bikin karya gitu bisa bantu. Wah keren ya, kasih aplaus buat Mbak Laila mungkin ya. Rencananya luar biasa loh. Dari beberapa pendapat di antara kalian ya, di antara beberapa pendapat kalian tadi, berarti kalian pastinya udah ada pandangan kan? Kira-kira apa sih yang harus kalian lalui dalam bisa diterima kerja seperti itu? Oke, Mbak Lara silakan. Untuk persiapannya sebelum menghadapi dunia kerja, itu yang pertama adalah kesehatan mental. Soalnya kan kita juga perlu mental buat menghadapi HRD. Dan kita juga masih fresh graduate kan. Jadi untuk menghadapi HRD itu masih butuh keberanian yang cukup juga. Tuh. Jadi lebih harus langsung belak-belakan dari awal ya, daripada nanti kita ternyata sudah
di tengah jalan udah bekerja, ternyata kok nggak sesuai dengan harapan saya, seperti itu ya. Oke, mungkin Mbak Ana? Silakan. Kalau dari saya persiapannya itu ya saya mencari informasi terkait dengan bidang yang saya minati di perusahaan tersebut. Apa saja yang harus saya siapkan sebelum saya melamar ke perusahaan tersebut. Saya harus mempelajari, saya harus memiliki hard skill dulu. Kemudian saya mempelajari soft skill saya untuk menghadapi interview kepada HRD. Saat interview dengan HRD, ya supaya saya bisa memberi kesan yang terbaik. Kayaknya ini semakin menarik ya. Nah, ini tadi terkait dengan HRD ya. Nah, biasanya kan kalian. Ini kan biasanya kan ada yang diterima sama enggak. Dan ini yang pertanyaan yang menurut saya ini harus benar-benar jujur dari hati ya. Jadi gini, misalkan posisi itu sangat kalian minati dari awal, mungkin dari kalian masuk di SMK, aku pengen banget lulus SMK nanti bisa keterima perusahaan ini di posisi ini seperti itu. Tapi kalian nyatanya itu nggak keterima. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Kadang ngebet namanya kalau orang sudah terlanjur minat banget ya, pasti segala sesuatu dilakukan. Misalkan ada interview lagi, kita ikut lagi, atau mungkin ada acara lain lah, seperti apa, atau gimana, mungkin ada yang mau berpendapat mungkin. Alfian mungkin? Menurut saya itu harus setelah itu berterima kasih dan meminta saran serta pendapat kepada HRD, lalu mencari perusahaan lain yang bidangnya sama dengan yang dilamar dan diminati. Seperti itu. Jadi kayak belajar dari pengalaman sebelumnya gitu ya? Iya. Mungkin ada yang lain? Kalau saya lebih ke mengoreksi diri sendiri. Apa yang salah dari sikap interview saya kemarin, atau itu mungkin dari faktor eksternal perusahaan, seperti kuotanya sudah terpenuhi, walaupun saya memiliki kualifikasi atau gimana gitu. Jadi saya akan mempelajari apa yang membuat saya tidak diterima di perusahaan tersebut, kemudian saya akan mencari perusahaan lain sesuai dengan bidang yang sama. Gitu ya. Oke. Makasih ya pendapatnya kalian, sangat luar biasa ya. Ini saya punya ada 2 pertanyaan yang mungkin kalian harus menyikapi kayak gimana. Jadi ini, ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu pemimpinnya atau atasannya itu killer dan dia tuntutnya terlalu tinggi, tapi kalian bisa berkembang. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, perusahaannya biasa, atasannya biasa aja, maksudnya ya slow lah gitu loh ya, bisa ngerti kondisi ngerti kondisi karyawannya, stafnya seperti apa, tapi gajinya dikit. Kalian pilih yang mana? Gaji tinggi tapi bosnya killer, tuntutannya tinggi, sedangkan satunya gajinya dikit tapi atasannya atau mungkin pimpinannya itu slow gitu loh. Saya itu lebih mementingkan pengalaman juga. Jadi gaji sedikit itu nggak apa-apa, yang penting kita dapat pengalaman baru. Ya tapi kalau gajinya besar juga nggak apa-apa, soalnya buat memenuhi kebutuhan gitu ya. Berarti pilih yang mana dong? Di tengah-tengahnya sih. Berarti kamu milih. Coba gimana yang lain? Gimana Mas Katon mungkin? Pilih yang mana kira-kira Mas Katon? Kalau saya sih lebih baik killer sih. Killer? Oh ya, oke. Alasannya? Kalau gajinya banyak kan bisa bikin perusahaan sendiri. Oh, oke, keren ya pemikirannya. Oke, berarti meskipun killer di istilahnya mencoba bertahan di perusahaan itu, yang penting gajinya gede. Siapa tahu nanti ganti jadi pimpinannya gitu ya, atau mungkin bikin perusahaan sendiri gitu ya. Oke, keren ya. Oke, mungkin sebelum ke kesimpulan akhir ya, bagaimana kalau kita, biar ini kan udah mulai semua udah berpendapat kan ya, bagaimana kalau kita ice breaking lagi ya, biar kita juga relax lah, dari tadi kita diajak berpikir pas gitu kan ya. Oke, silakan mungkin siapa yang punya ice breaking. Gimana kalau kita nyanyi balonku ada 5 tapi bervokalnya diganti O? Ganti O, balon. Iya. Oke. Mungkin Mas Eva kasih contoh dulu. Silakan kasih contoh dulu suara. Dikit aja ya Bu ya? Banyak juga gak apa-apa. Sedikit aja. Masih.
silakan diajak teman-temannya kita nyanyi sama-sama yuk. Iya. 1, 2, 3. Makasih Mas Eva ya, idenya sangat banyol ya. Oke, berikutnya saya ingin tanya ke pemahaman ya tentang ke kalian ini terkait layanan siang hari ini, kira-kira gimana? Pemahaman baru apa yang mungkin kalian dapatkan di layanan siang hari ini? Pengalaman yang saya dapat itu mungkin ketika kita punya skill dan relasi yang luas, itu akan lebih mempermudah kita dalam mendapatkan pekerjaan. Oh gitu ya. Ya bener sih, emang bener ya. Karena bener, makanya kita kalau berteman tuh nggak usah pilih-pilih, tapi ya tetap disaring lah, maksudnya mana yang baik buat kita, bukan memanfaatkan loh ya. Tapi membawa kita ke lebih positif buat kita, itu ya harus kita tetap kita temani seperti itu. Kalau hanya untuk memanfaatkan kita harus benar-benar bisa milih lah gitu ya. Karena saya percaya kalau anak usia kalian ini kadang masih terbawa arus ya. Nggak yang punya pendirian ya ada, cuman kalau di usia kalian masih butuh kadang rasa galau atau apa itu masih baper, itu masih sangat menyelimuti ya. Masa-masa labil. Oh iya, masa labil. Yang terakhir ini ya, kira-kira tindakan apa sih yang kalian lakukan setelah diadakannya bimbingan kelompok ini agar kalian bisa diterima kerja di perusahaan yang mungkin kalian minati? Mungkin ada tips atau triknya agar bisa diterima? Oke, Mbak Aurora, silakan Mbak Aurora. Kalau menurut saya itu mencari lowongan kerja jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin kan masih ada di sekolah gitu kan, lulus itu kita mencari waktu yang jauh-jauh hari. Jadi sebelum lulus itu kita udah ngantongin banyak lowongan gitu ya maksudnya ya. Oh gitu. Oke, benar-benar. Oke, akhirnya mungkin Mas Reza, apa mungkin ada tips atau triknya? Mas Eva, Mas Reza, Mas Eva? Kalau saya lebih ke meningkatkan kualitas hard skill sama soft skill-nya. Itu yang dikembangkan ya? Oke. Nah, kira-kira mungkin ada yang berpendapat kesimpulan apa sih yang kalian dapatkan setelah melakukan atau melaksanakan layanan bimbingan kelompok siang hari ini? Jadi kesimpulan yang kita dapat setelah layanan bimbingan hari ini yaitu kita bisa lebih tahu mengenai dunia kerja, kemudian bagaimana tips dan trik untuk mempersiapkan diri sebelum kita menghadapi dunia kerja, dan kita mendapatkan ilmu dari video tadi, antara soft skill dan hard skill kita itu harus seimbang. Oke, ada lagi? Mas Reza atau Mas ini? Mas Katon mungkin ya, saya pengen pendapatnya lagi Mas Katon. Ayo Mas Katon. Kesimpulan hari ini ya? Iyalah, masa kemarin. Kita kan ketemunya hari ini. Kesimpulan hari ini selain betapa pentingnya soft skill dan hard skill, kita harus juga lebih berani dalam dunia kerja, berani bersaing, berani menjelaskan diri sendiri apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan pastinya juga lebih berambisi dalam mencapai hal yang kita inginkan. Kasih tepuk tangan Mas Katon. Diam-diam Mas Katon pemikirannya sangat luar biasa ya. Oke, sekarang giliran saya ya. Saya kalau dari Mbak Ana, terus apa lagi Mas Katon, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwasanya untuk mengenal dunia kerja kita harus bisa mengenal diri kita sendiri dulu, ya.
hard skill apa atau soft skill apa yang masih belum ada dalam diri kita asah ya. Setelah itu kita mencari langkah apa sih harusnya kita lakukan agar apa sih kekurangan aku yang harus diperbaiki biar ketika kita berhadapan dengan HRD atau siapapun yang menerima kita lamaran di dunia kerja itu bisa menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Yang tentunya jadi apapun harus benar-benar kita asah, dipersiapkan sedini mungkin agar apa kita pun juga nggak kalah bersaing dengan SMK lain atau mungkin dari jurusan sarjana yang lainnya. Oke, tak terasa waktunya sudah hampir selesai, tapi sebelum mengakhiri kegiatan layanan siang hari ini, saya ingin tahu dong pesannya setelah mengikuti kegiatan siang hari ini. Gimana? Pesan-pesannya gimana? Krik. Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Kalau pesannya bagi saya semakin siap dan mantap untuk menuju ke dunia kerja dan untuk pesannya semoga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan bagi saya sendiri yang tentunya cocok pada diri saya sendiri. Oke, gitu ya. Dan bisa membutuhkan orang lain. Jadi selain diri sendiri juga bisa membuka lowongan untuk orang lain. Iya. Oke. Gimana? Ada yang lain lagi? Sudah cukup? Baik, sudah ya. Karena waktunya juga udah tadi sepakatannya berapa? 45 menit ya. Kayaknya lebih 2 menit ya. Oke, sebenarnya baik Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena kalian sudah berpartisipasi ya mengikuti layanan bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir ya. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dari kan awal udah dipimpin doa ya kan. Nah, sekarang saya bisa minta tolong Mas Alvin untuk nutup doanya lagi Mas. Monggo silakan. Setelah mengikuti kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Sudah dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Alfian. Nah, setelah saya tutup kegiatan siang hari ini, habis ini nanti saya akan bagikan LKKPD-nya ya. LKPD. Jadi nanti silakan isi ya. Jangan diisi nama dan kelasnya ya. Kurang? Yes. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, siang ini yang penuh semangat ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kedepannya semoga kelas 12 bisa lulus 100% dan bisa diterima di pekerjaan yang mungkin kalian minati dari awal masuk di SMK ya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.